Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 SD Khairul Ummah yang soleh dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Ya, hari ini pelajaran Saqofah menyambung materi pekan lalu mengenai rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab Allah. Empat, iman kepada Rasul. Lima, iman kepada hari akhir. Enam, iman pada qada dan qadar. Nah, kita sudah bahas tentang iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Iman kepada Allah artinya kita meyakini bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan pengatur kehidupan kita. Allah hanya satu. Allah bersifat kekal. Nah, rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Kita sudah pelajari ada 10 nama malaikat yang wajib kita imani. Nah, malaikat merupakan hamba Allah yang senantiasa taat pada perintah Allah. Nah, ke-10 nama malaikat yang wajib kita imani ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Ijrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, semoga anak-anak semua sudah hafal ya nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, anak solih-solihah, dengan kita mengimani adanya malaikat-malaikat Allah beserta tugas-tugasnya, maka kita sebagai manusia harus senantiasa berbuat baik ya. Karena setiap perbuatan kita itu senantiasa diawasi oleh malaikat. Setiap perbuatan kita ada catatannya. Perbuatan baik dicatat, perbuatan buruk juga dicatat. Tentu kita nggak mau kan perbuatan buruk kita lebih banyak. Maka yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Kemudian hari ini kita lanjutkan rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Anak solih-solihah, apa-apa saja kitab-kitab Allah yang harus kita imani? Kitab-kitab Allah yang harus kita imani ada 4. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat kitab ini adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Meski kita mengimani keempat kitab yang diturunkan oleh Allah, namun yang dijadikan sebagai pedoman hidup kita hanya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang diturunkan terakhir dan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi, setelah Al-Quran turun, aturan yang ada di kitab yang lain tidak berlaku lagi. Kita hanya boleh berpedoman dengan Al-Quran. Kita hanya boleh menjadikan Al-Quran sebagai aturan hidup kita.
Nah, kemudian yang keempat, rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Setelah kita mengimani malaikat dan kitab, kita juga mengimani Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Nah, ternyata ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Nah, anak-anak, hafal nggak dengan 25 Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah? Sekarang, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. 25 Nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasah, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, sekarang sudah tahu kan nama-nama nabi? Senang rasanya kalau kita bisa menghafalkannya. Nah, agar lebih mudah menghafalkannya, yuk kita nyanyikan lagu 25 nabi. Anak-anak ikutin ya. Nama 25 nabi: Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Seneng ya rasanya bisa menyanyikan lagu 25 nabi. Nah, nanti anak-anak ulangi ya, nyanyikan lagu 25 nabi bersama adik atau kakak. Agar kalian lebih mengenal nabi-nabi, kalian bisa membaca buku kisah-kisah para nabi dan bisa juga minta kepada ayah atau ibu untuk membacakan kisah-kisah para nabi. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengimani Rasul-Rasul Allah, kita juga mengimani adanya hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Allah mengabarkan tentang hari kiamat di beberapa surat di dalam juz Ammah, juz 30 yang anak-anak sudah banyak hafalkan. Nah, di surat-surat itu diceritakan bahwa hari kiamat itu adalah hari terakhir seluruh kehidupan di dunia. Seluruh yang ada di dunia ini akan musnah dan tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah saja. Maka anak solih-solihah, yuk kita perbanyak amal soleh kita agar kita kelak tidak sengsara di akhirat nanti. Dan kemudian selanjutnya, setelah mengimani tentang hari kiamat, kita juga mengimani qada dan qadar. Qada adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Seluruh yang ada di dunia ini semua dalam ketentuan dan aturan Allah. Air yang dapat mengalir, daun yang berwarna hijau, udara yang dapat dihirup. Semua ketentuan Allah adalah
ketetapan Allah yang harus kita syukuri. Nah, anak solih-solihah, itulah tadi perkara-perkara dalam rukun iman. Mengenai dalil yang mewajibkan kita untuk beriman kepada seluruh perkara rukun iman, terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 8. Rasulullah SAW bersabda, "Fa akhbirni 'anil iman." Qala, "Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih." Artinya, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Nah, anak solih-solihah, inilah dalil mengenai keharusan kita untuk mengimani perkara-perkara yang ada dalam rukun iman. Ya, sampai di sini dulu materi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.